Sultan Syahrir dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang dengan tenaga, tetapi juga dengan pemikiran yang jernih. Sejak muda ia tumbuh sebagai seorang intelektual yang kritis dan tajam dalam melihat situasi politik bangsanya. Berbeda dengan banyak tokoh lain yang lebih memilih perjuangan bersenjata, Sultan Syahrir percaya bahwa revolusi sejati adalah revolusi pikiran. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak akan benar-benar merdeka jika rakyatnya masih terbelenggu oleh kebodohan, ketakutan, dan pola pikir feodal. Ia menekankan bahwa kemerdekaan bukan sekadar mengusir penjajah, tetapi juga membangun manusia merdeka yang bebas berpikir, berpendapat, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Inilah dasar dari ideologi Sultan Syahrir yang menempatkan kebebasan manusia di atas segalanya. Sultan Syahrir memiliki pandangan unik tentang demokrasi. Baginya, kemerdekaan tanpa demokrasi hanyalah sebuah ilusi. Ia menolak segala bentuk kediktatoran, baik yang berselimut penjajahan asing maupun yang tumbuh dari bangsa sendiri. Menurut Sultan Syahrir, kekuasaan yang absolut akan selalu membawa penindasan baru. Karena itu, ia menginginkan Indonesia yang merdeka bisa membangun sistem politik yang menjamin kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, serta hak rakyat untuk memilih pemimpin secara jujur dan adil. Pemikiran ini membuatnya sering berseberangan dengan tokoh lain yang lebih menekankan kekuasaan kuat untuk menjaga stabilitas. Namun, Sultan Syahrir percaya bahwa stabilitas tanpa demokrasi hanya akan berumur pendek, sementara demokrasi yang sehat bisa menopang bangsa dalam jangka panjang. Selain demokrasi, Sultan Syahrir sangat menekankan pentingnya pendidikan. Ia melihat bahwa penjajahan Belanda selama ratusan tahun membuat rakyat terbelakang, tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga dalam kesadaran politik. Pendidikan bagi Sultan Syahrir bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga membentuk manusia yang kritis, berani, dan beretika. Ia percaya bahwa tanpa rakyat yang terdidik, bangsa ini mudah terjebak dalam propaganda, fanatisme, dan manipulasi politik. Karena itu, dalam banyak gagasannya, Sultan Syahrir menekankan perlunya sistem pendidikan nasional yang membebaskan. Pendidikan adalah jalan panjang menuju kebebasan sejati, karena bangsa yang berpengetahuan akan mampu mengelola kemerdekaan dengan bijak, bukan sekadar ikut-ikutan arus. Dalam bukunya yang berjudul Perjuangan Kita, Sultan Syahrir menuangkan banyak ide dan kritiknya. Buku ini bukan hanya sekadar karya politik, melainkan refleksi mendalam tentang arah revolusi Indonesia. Ia menegaskan bahwa revolusi tidak boleh dijalankan dengan emosi semata, tetapi harus dilandasi akal sehat dan etika. Menurutnya, tindakan brutal, kekerasan yang tidak terkendali, atau euforia kemenangan justru bisa merusak tujuan bangsa. Sultan Syahrir ingin revolusi berjalan secara beradab, dengan menghormati martabat manusia. Gagasan ini menunjukkan sisi humanis dalam dirinya, karena ia melihat bahwa perjuangan sejati bukan hanya untuk kemerdekaan politik, melainkan juga untuk menjaga nilai kemanusiaan di tengah perubahan besar. Sultan Syahrir juga menolak keras segala bentuk politik yang didasarkan pada fanatisme sempit. Ia melihat bahwa perpecahan bangsa bisa terjadi jika politik dijalankan dengan mengutamakan golongan, agama, atau etnis tertentu. Menurutnya, politik seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pandangan ini membuatnya sering dianggap sebagai pemimpin yang modern dan berpikiran universal. Ia ingin Indonesia dibangun di atas landasan persatuan, bukan perpecahan. Inilah yang membedakan Sultan Syahrir dengan tokoh-tokoh lain yang kadang masih terjebak pada politik identitas. Pemikirannya ini terasa sangat relevan hingga kini, di mana bangsa Indonesia masih terus berhadapan dengan isu perbedaan dan fanatisme kelompok. Sebagai seorang intelektual muda, Sultan Syahrir berani mengambil posisi yang berbeda dengan arus utama. Ia tidak segan mengkritik strategi perjuangan yang menurutnya keliru. Baginya, keberanian moral jauh lebih penting daripada popularitas politik. Ia adalah sosok yang meyakini bahwa pemimpin sejati harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, meskipun sikap itu membuatnya tidak selalu populer. Ideologi Syahrir mencerminkan kepribadian yang bersih, jujur, dan konsisten. Ia tidak melihat politik sebagai alat untuk mencari kekuasaan pribadi,
tetapi sebagai jalan untuk membangun bangsa. Dengan sikap seperti ini, Sultan Syahrir menjadi contoh pemimpin muda yang intelektual dan idealis, yang meletakkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemikiran dan ideologi Sultan Syahrir tetap hidup hingga kini. Ia mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, melainkan bagaimana membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Sultan Syahrir adalah simbol dari perjuangan intelektual, di mana kekuatan pikiran bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada peluru. Dari dirinya, kita belajar bahwa pendidikan, demokrasi, dan kemanusiaan harus berjalan beriringan untuk menjaga bangsa tetap kokoh. Pemikirannya memberi pesan kuat bahwa Indonesia harus terus dijaga agar tidak terjebak dalam otoritarianisme dan fanatisme sempit. Sultan Syahrir adalah teladan bahwa pemimpin muda bisa memberikan perubahan besar dengan ide dan keberanian moral yang dimilikinya.